Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari spirometri atau uji faal paru. Nah, uji spirometri ini merupakan pengukuran objektif yang dilakukan untuk menilai fungsi paru pasien, apakah normal ataupun abnormal, yang kita nilai berdasarkan nilai ventilasi pasien, volume, dan kapasitas paru pasien. Adapun nilai-nilai yang kita lakukan pemeriksaan adalah nilai kapasitas vital pasien, nilai kapasitas vital paksa pasien, nilai ekspirasi paksa, volume ekspirasi paksa pasien, dan ventilasi volunteer maksimal pasien. Untuk indikasi dalam melakukan spirometri, yang pertama untuk indikasi diagnostik, dapat kita lakukan uji spirometri untuk evaluasi terhadap keluhan dan gejala pasien. Misalnya jika pada pemeriksaan fisik ditemukan deformitas rongga dada, penurunan vokal fremitus, sianosis, adanya overinflasi ataupun perlambatan udara ekspirasi. Kemudian dapat juga kita lakukan untuk evaluasi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal, misalnya fototoraks yang abnormal, hiperkapnea, kemudian hipoksemia ataupun polisitemia. Indikasi diagnostik yang lainnya adalah untuk menilai pengaruh dari suatu penyakit sistemik tertentu terhadap fungsi paru. Kemudian indikasi diagnostik lainnya adalah untuk deteksi dini pada seseorang dengan risiko tinggi menderita suatu penyakit paru tertentu, misalnya pada pasien dengan usia di atas 40 tahun misalnya, atau riwayat merokok yang cukup sering, ataupun pasien yang merupakan pekerja yang terpajan substansi tertentu dalam waktu singkat. Kemudian indikasi diagnostik lainnya adalah untuk pemeriksaan rutin dengan tujuan melakukan penilaian status kesehatan misalnya, ataupun menilai prognosis, misalnya prognosis suatu penyakit misalnya, dan misalnya untuk menilai risiko praoperasi. Kemudian untuk indikasi monitoring dapat kita lakukan untuk menilai dari efek terapi, misalnya terapi bronchodilator atau terapi steroid. Indikasi monitoring lainnya adalah untuk misalnya jika kita ingin menilai perjalanan penyakit tertentu, misalnya sindrom Guillain-Barré atau penyakit interstisial paru, gangguan neuromuskuler misalnya. Dan indikasi monitoring yang lainnya adalah untuk menilai efek samping suatu obat terhadap fungsi paru. Kemudian untuk indikasi lainnya adalah misalnya untuk indikasi kecacatan atau indikasi ketidakmampuan yang dapat dilakukan untuk kepentingan rehabilitasi, kepentingan hukum atau alasan militer misalnya. Dan indikasi lainnya adalah untuk indikasi kesehatan masyarakat, misalnya untuk melakukan screening terhadap suatu penyakit paru tertentu dalam suatu populasi. Untuk kontraindikasi dalam melakukan spirometri, tidak ada kontraindikasi yang absolut dalam melakukan spirometri, namun ada beberapa kontraindikasi relatif yang perlu kita pertimbangkan, misalnya pada pasien dengan keluhan batuk darah misalnya, atau pasien pneumotoraks, atau untuk pasien dengan status kardiovaskular yang tidak stabil seperti infark miokard akut ataupun emboli paru misalnya, ataupun pada pasien pasca bedah mata. Setelah itu, sebelum memulai prosedur, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Untuk persiapan alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah alat spirometri yang telah terhubung dengan sensornya, dan mouthpiece yang akan dihubungkan dengan konektor pada sensor yang terhubung dengan alat spirometri tersebut. Mouthpiece yang akan kita gunakan itu harus kita sterilisasi sebelum dan setelah melakukan tindakan. Kemudian, untuk persiapan pasien, kita harus memastikan pasien tidak boleh pasien bebas rokok minimal 2 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian pasien tidak boleh makan terlalu kenyang sesaat sebelum pemeriksaan. Yang lain adalah pasien tidak boleh mengenakan pakaian yang ketat selama pemeriksaan. Kemudian pasien memiliki riwayat penggunaan bronchodilator terakhir. Untuk bronchodilator kerja singkat minimal 8 jam sebelum pemeriksaan, dan untuk riwayat penggunaan bronchodilator kerja panjang terakhir minimal 24 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian
Untuk pasien yang kita duga menderita suatu penyakit paru yang penyakit respiratorik yang infektif, kita harus lakukan upaya preventif dengan melakukan uji spirometri pada pasien tersebut pada urutan terakhir, dan kita harus selalu melakukan disinfeksi pada alat yang akan digunakan sebelum dan setelah tindakan. Kemudian persiapan pasien yang lainnya adalah kita melakukan pemeriksaan antropometri pada pasien yang meliputi tinggi badan dan berat badan pasien, yang akan kita inputkan datanya nanti ke dalam alat spirometer yang akan digunakan. Nah, data-data yang akan kita input meliputi identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien tersebut. Kemudian untuk persiapan fasilitas ataupun alat, kita harus memastikan alat spirometri dan mouthpiece-nya sudah dilakukan sanitasi terlebih dahulu atau disinfeksi. Kemudian untuk ruang pemeriksaan kita harus pastikan ada ventilasinya. Kemudian suhu ruangan tidak boleh di bawah dari 10 derajat dan tidak boleh di bawah dari 17 derajat dan tidak boleh lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian untuk alat dan bahan lainnya, yaitu APD untuk keselamatan pemeriksa, kita harus sebagai pemeriksa harus sudah mengenakan masker. Kemudian APD lainnya adalah handscoon misalnya, dan jas laboratorium. Setelah itu kita juga akan gunakan nanti alat nose clip atau penjepit hidung yang akan kita minta pasien gunakan untuk memastikan respirasi dilakukan secara total melalui rongga mulut. Setelah itu kita akan memulai prosedur yang pertama dengan untuk pemeriksaan pada kapasitas vital pasien. Jadi terlebih dahulu kita pilih menu untuk pemeriksaan kapasitas vital pada alat spirometri yang akan digunakan. Setelah itu nantinya kita sebelumnya kan telah memasukkan data-data untuk antropometri pasien termasuk dengan suhu ruangan. Kemudian dari data-data tersebut akan diperoleh nanti nilai standar untuk tiap nilai dari nilai-nilai ventilasi dari pasien atau nilai standar prediksi yang diperoleh berdasarkan dari Pneumobile Project Indonesia. Kemudian setelah kita men-setting alat spirometri dan memilih kapasitas vital, kita kemudian meminta pasien menjelaskan kepada pasien manuver yang akan dilakukan. Lalu kita meminta pasien untuk memasukkan mouthpiece yang akan digunakan yang telah terhubung dengan konektor pada alat spirometri, dan kita meminta pasien memasukkan dalam rongga mulutnya dan memastikan untuk bibir pasien telah menutupi seluruh lingkar pada mouthpiece, dan untuk memastikan tidak adanya kebocoran udara hubungan antara rongga mulut pasien dengan mouthpiece yang akan digunakan. Setelah itu kita menginstruksikan manuver pada pasien dengan yang pertama meminta pasien untuk melakukan inspirasi atau menarik napas secara dalam. Kemudian kita meminta pasien untuk secara rileks menghembuskan napas hingga maksimal hingga kemampuan ekspirasi pasien dalam keadaan maksimal. Setelah itu akan tercatat data dari kapasitas vital pasien pada alat spirometri. Manuver ini dapat kita ulang hingga 3 kali. Setelah itu, nilai ventilasi yang akan kita nilai selanjutnya adalah untuk nilai dari force vital capacity atau kapasitas vital paksa pasien, dan juga sudah termasuk nanti volume ekspirasi paksa pasien selama 1 detik. Nah, seperti sebelumnya, kita pada alat spirometri kita mengatur untuk pemeriksaan force vital capacity dan sudah termasuk force expiratory volume in 1 second. Kemudian kita menjelaskan terhadap pasien mengenai manuver yang akan dilakukan. Seperti sebelumnya, kita meminta lagi pasien untuk menghubungkan mouthpiece yang telah terhubung ke konektor alat spirometri ke rongga mulut pasien dan memastikan bibir pasien menutup seluruh permukaan dari mouthpiece tersebut hingga tidak ada kebocoran udara lagi antara rongga mulut dan mouthpiece yang digunakan. Setelah itu, kita menginstruksikan pasien
Untuk force vital capacity, kita menginstruksikan pasien untuk menarik nafas atau melakukan inspirasi sedalam dan secepat mungkin. Kemudian kita meminta pasien untuk mengembuskan napas atau ekspirasi sedalam dan secepat mungkin dengan tenaga maksimal hingga ekspirasi pasien berada dalam keadaan maksimal. Setelah itu akan tercatat nanti force vital capacity dari pasien pada alat spirometri dan termasuk di dalamnya force expiratory volume pada 1 detik pertama setelah pasien memulai melakukan ekspirasi secara maksimal dengan tenaga maksimal. Kemudian manuver ini dapat kita lakukan hingga 3 kali atau ulang hingga 3 kali. Kemudian yang terakhir adalah untuk menilai maksimal voluntary ventilation atau ventilasi volunteer maksimal pasien. Seperti sebelumnya kita memilih untuk melakukan pemeriksaan ventilasi volunteer maksimal. Kemudian kita menerangkan kepada pasien mengenai manuver yang akan dilakukan. Setelah itu kita meminta pasien untuk menghubungkan kembali rongga mulut pasien dengan mouthpiece yang akan digunakan dan memastikan bibir pasien melingkupi seluruh permukaan pada ujung mouthpiece hingga tidak ada lagi kebocoran udara antara rongga mulut pasien dengan isi mouthpiece. Setelah itu kita meminta pasien untuk melakukan inspirasi dan ekspirasi hingga 15 detik. Ini dapat dilakukan secara rileks namun dalam. Setelah itu akan tercatat nanti nilai dari maksimal voluntary ventilation pasien pada alat spirometri. Setelah itu setelah pemeriksaan selesai, kita kemudian menampilkan layar hasil dari nilai ventilasi pasien tersebut dan akan tercatat grafiknya. Setelah itu kita lakukan interpretasi pada hasil pemeriksaan spirometri tersebut. Pada kasus ini, seorang laki-laki berusia 70-an tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas, dada terasa berat, dan batuk yang berkurang saat istirahat namun semakin parah saat beraktivitas. Nah, pasien memiliki riwayat merokok yang cukup sering dan ditemukan hasil spirometri pada pasien tersebut. Vital capacity pasien tersebut ditemukan 2.850 ml dan nilai tersebut dibandingkan dengan nilai standar atau nilai prediksi adalah 84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari vital capacity pasien di atas 80% itu menunjukkan bahwa vital capacity pasien normal dan itu bukan merupakan sebuah gangguan paru yang restriktif. Namun pada hasil force vital capacity pasien ditemukan nilai hasil pemeriksaan force vital capacity-nya adalah 2.800 ml dan force expiratory volume in 1 second pasien tersebut adalah 1090 ml. Nilai dari force expiratory volume in 1 second pasien tersebut dibandingkan dengan nilai prediksinya adalah sekitar 43%. Hal tersebut jauh di bawah dari nilai standarnya. Dan untuk nilai force expiratory volume in 1 second yang lebih rendah dari 80%, hal tersebut dapat menunjukkan suatu gangguan paru yang obstruktif. Dan hasil perbandingan antara force expiratory volume in 1 second pasien dibandingkan dengan force vital capacity pasien 1090 ml dibandingkan dengan 2800 ml, maka ditemukan rasio antara force expiratory volume in 1 second pasien terhadap force vital capacity-nya kira-kira 39%. Hal tersebut menandakan gangguan paru obstruktif pasien tersebut termasuk dalam kategori sedang, di mana untuk kategori sedang pada gangguan paru obstruktif berada pada kisaran rasio antara force expiratory volume in 1 second dibandingkan dengan force vital capacity dalam kisaran
30 hingga 59%. Maka dapat kita interpretasikan pasien tersebut mengalami gangguan paru obstruktif kategori sedang. Dan dari hal tersebut dapat kita interpretasikan juga untuk diagnosis kerjanya, yang menurut saya adalah penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat PPOK. Sekian untuk langkah-langkah dan interpretasi dari uji faal paru atau spirometri. Perlu kita ingat kembali, saya harus tekankan bahwa dalam melakukan pemeriksaan spirometri, kita harus pastikan pasien berada dalam posisi berdiri agar didapatkan hasil uji spirometri yang lebih akurat. Sekian dan terima kasih.